Perkenalkan, nama saya Yeni Lestari Sitangga dengan NIM 2155201093. Saya dari semester 3 Teknik Informatika akan mengerjakan UAS yang diberikan tentang membuat database menggunakan MySQL. Saya ada di NIM Ganjil, buat sistem administrasi data aset, login, menu data aset, di mana dalam data aset terdapat pilihan simpan, hapus, edit, cari, dan report. Dan ini adalah database DB aset, tabel data aset, dan ini adalah file-filenya. Yang awal kita lakukan adalah XAMPP-nya kita hidupkan. Setelah itu kita masuk ke dalam CMD. Lalu di sini kita show database. Untuk menampilkan database, di sini saya sudah membuat database DB Asset. Dengan awalnya kita membuat create. Lalu setelah itu kita masuk ke use DB Asset. Lalu kita show tables untuk menampilkan tabel yang ada di dalam DB Asset. Di sini sudah terdapat data aset dan login. Lalu kita buka data yang ada, field yang ada di dalam data aset. Dash data aset. Di sini data aset harus sama dengan di sini agar tidak error. Dan ini adalah isi dari tabel data aset. Kemudian kita memunculkan tabel login. Nah, ini adalah tabel dari login, data dari login yaitu username dan password, dimana ini gunanya untuk login ketika masuk ke dalam aplikasi data aset nantinya. Setelah itu kita select semua bintang itu semua from dari login. Di sini username-nya adalah admin dan password-nya adalah admin. Ketika kita login, maka username-nya kita isi admin dan password-nya kita isi admin. Setelah itu, kita masuk ke dalam NetBeans. Di dalam NetBeans, saya sudah membuat project sistem manajemen aset. Di mana dalam manajemen aset ini, saya sudah membuat koneksi, yaitu login-nya. Ini adalah desain dari login. Di sini awalnya saya menggunakan panel untuk membuat warnanya, membuat desainnya. Awalnya saya membuat panel menggunakan panel. Setelah itu saya mengubahnya menggunakan ini, background. Nah, di sini misalkan kita mau mengubah warna ungu, maka dia akan menjadi warna ungu. Lalu di sini saya menggunakan label.
Dan untuk mengedit teksnya kita menggunakan edit text. Di sini saya menggunakan label juga di username dan password, dan di sini saya menggunakan text field, dan di sini menggunakan password field untuk membuat sebuah password nantinya akan muncul titik-titik dan bukan berupa tulisan. Nanti akan saya jelaskan ketika dirangkan atau dijalankan. Dan di sini kita mengeditnya menggunakan edit text. Kita bisa ubah. Misalkan jadi user. Nah, dia akan terubah. Dan ketika kita mau mengubah lagi, dan saya akan kembalikan jadi username. Lalu di sini kita bisa mengubah change variabelnya user. Untuk mengubah variabel, nama variabel di sini change variable name. Dan di sini juga sama, change variable name pass. Untuk memerankan sebuah login ini, kita memerlukan coding di dalam login ini, source di login ini, yaitu sebelumnya login ini menggunakan button. Login ini masuk ke event dan action. Di sini terdapat string username dan password menggunakan variabel string, dan username memanggil user, password pass, dan di sini adalah, dan codingan yang ini adalah berguna untuk mengoneksikan dengan database yang kita buat tadi. Di sini select bintang form login where username. Bintang ini dinamakan semua. Jadinya bacanya select semua dari login di mana username user ini dipanggil user. Ketika kita mengubahnya, maka dia akan error karena tidak sama. Ketika kita buat user, maka dia akan sama. Lalu di sini jika username-nya admin, username-nya admin, maka benar. Dan ketika tidak, maka akan gagal login. Dan jika username-nya dan password-nya salah, maka tidak ditemukan. Username dan password tidak ditemukan. Kemudian di bagian cancel ada dispose. Hanya ada satu baris. Dan di sini kita akan login, dan di sini kita akan runkan, mencoba. Sini admin, dan di sini admin. Dia akan berbentuk seperti ini, bintang jika kita menggunakan password field. Tetapi jika kita menggunakan text field, maka ia akan tertulis seperti ini, admin. Akan tampak admin juga di sini. Jika kita menggunakan password field, maka dia akan berbentuk seperti ini, bintang-bintang. Lalu karena ini admin dan admin, username dan passwordnya benar, maka dia akan login. Dia akan masuk ke dalam menu. Dan ketika kita gagal dan ketika kita salah dalam memasukkan username dan passwordnya, admin username-nya atau di passwordnya ada yang salah, misal kita buat 123, kita login,
maka dia akan username password tidak ditemukan. Oke. Dan ketika di sini kita bikin admin dan di sini kita salah, misal kurang n login, maka akan username dan password tidak ditemukan juga. Ketika sama admin dan admin benar, maka dia akan masuk ke data aset, menu selamat datang sistem manajemen aset, dan kita masuk ke dalam menu. Ini adalah menu. Kenapa ketika kita login, setelah kita login kita masuk ke dalam sini, ke dalam menu ini, karena di sini sudah tertulis administrator menu. Administrator, dan kita masuk ke dalam menu. Oke, kita lanjut ke menu. Di menu ini menggunakan menu bar. Kita masukkan ke dalam menu bar, dan saat itu kita edit, dan ini menggunakan menu item. Di sini kita masuk ke halaman data. Di halaman data ini event action terdapat ini data aset. Maksudnya itu ketika kita tekan data aset lalu kita tekan data halaman, maka dia akan langsung masuk ke dalam data aset ini. Dari data aset ini kita tekan halaman data, dia akan masuk ke dalam data aset ini. Dan di source-nya ini, data aset ini harus sama dengan data aset yang di sini, nama ini. Jika berbeda, maka dia akan salah, akan error. Oke, kita masuk ke dalam data aset. Di dalam data aset ini, field-nya ini, namanya ini kita samakan dengan field yang ada di dalam ini. Rancangan database, data aset, kode aset, nama aset, sumber aset, tanggal masuk, dan harga. Di sini ada fee kode, fee nama, dan seterusnya. Di sini di tanggal kita menggunakan jdate cursor agar nantinya ketika kita masukkan tanggal kita tidak manual, dan dia akan otomatis ketika kita tekan ini, maka dia akan keluar langsung berbentuk kalender. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam menu di bagian button simpan. Ini menggunakan simpan. Di simpan ini kita event dan action. Ini simpan string tampilan YYMDD. Di sini ini untuk tanggal. Ini untuk tanggal, di sini untuk koneksi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini insert into data asset values, fee kode. Di sini ini maksudnya adalah simpan semua data aset. Nah, ini adalah yang akan disimpan nantinya. Kemudian kita masuk. Di sini terdapat selamat data berhasil disimpan. Di sini kita akan mencoba runkan. Di sini misal kita membuat WW1.
Lalu di sini kita membuat nama asetnya komputer. Lalu di sini sumber aset kita membuat misalkan Pekanbaru. Lalu di sini tanggal kita misal membuat 3. Nih, dia langsung otomatis jika menggunakan JDate Coaser. Di sini harga misal kita bikin 1 juta. Lalu kita tinggal simpan. Nah, di sini dia terdapat selamat data berhasil disimpan. Oke. Jika data aset ini simpannya ini berhasil, maka kita bisa melihatnya di CMD ini. Kita membuat select bintang from data aset, karena tadi itu disimpan di data aset. Lalu kita buat di sini tersimpan WW1 komputer Pekanbaru 2023 0103 1 juta. Dan di sini tampilannya sama, dapat kita lihat. Lalu kita masuk ke dalam edit. Di dalam edit ini hampir sama dengan simpan, hanya perbedaannya ada di update data aset, set nama aset, di mana update ini maksudnya adalah memperbarui. Kan kita mengedit, berarti ada yang diedit di dalam data tersebut, maka dibuatlah update data aset set. Jadi nanti semua akan berubah di bagian mananya, set nama aset. Misalnya kita men-setting nama asetnya ini div nama dipanggil. Lalu ketika berhasil diedit, maka akan muncul data aset telah diedit. Kita masuk ya. Tadi kode asetnya namanya WW1. Kita buat, misal kita buat, misalkan kita runkan dulu di bagian data asetnya. Kode aset misalkan WW2, WW3 aja. Lalu di sini ada laptop. Lalu di sini ada misalnya Pekanbaru. Di sini tanggalnya ada 14 dan di sini misalkan 20. Lalu kita simpan. Selamat data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita lihat di sini, kita masukkan lagi, dia muncul. Lalu kita membuatnya, lalu kita munculkan di sini. Di sini kita ubah menjadi misalkan handphone. Maka kita edit, dia akan muncul data aset telah diedit. Oke. Tadi kita mengubahnya menjadi laptop, kita ubah. Nah, menjadi handphone, laptop menjadi handphone, maka dia di sini teredit handphone. Kemudian kita masuk ke dalam cari. Cari ini juga sama, hanya perbedaannya juga ada di sini. Di sini tertulis tulisannya adalah select semua from, semua dari data aset di mana kode aset v kode. Kenapa di sini dibuat kode aset? Karena di sini adalah primary key-nya adalah kode aset. Di sini adalah bagian untuk mencari. Kenapa dibuat kode aset?
ketika kita mencari, yang dicari itu adalah kode aset, dia primary key, tidak boleh ada sama. Kode aset itu tidak boleh ada sama karena dia sebuah primary key. Karena kalau primary key dia hanya ada satu. Lalu setelah nantinya kita mencari, nanti data yang dicari telah ditemukan, akan muncul data yang dicari telah ditemukan. Kita sarankan kita masuk ke, misal kita ingin mencari WW1 ini, WW1. Di sini kita tinggal tulis WW1. Kita tekan cari. Data yang dicari telah ditemukan. Akan muncul semua yang kita cari hanya dengan membuat kode asetnya ini aja. Lalu kita masuk ke hapus. Di hapus ini sama aja. Di sini perbedaannya adalah delete from data asset where kode asset, dimana katanya hapus dari data aset di mana kode aset. Nanti ini akan terhapus, tapi di mana kode aset, hanya satu kode aset itu aja yang akan dihapus. Ketika kita mencari lalu mendapatkannya, lalu kita menghapuskannya, nah hanya kode itu aja yang dihapus. Kita akan coba merankan. Tadi ada WW1, kita cari, akan muncul, lalu kita tekan hapus. Data aset telah dihapus. Maka ketika kita mencari di sini, dia akan terhapus. Berarti berhasil, hapusnya berhasil. Lalu kita masuk ke report. Di report ini source-nya hanya sedikit. Source-nya hanya, keringannya hanya new repost. Ketika kita mengetik desain, dia akan masuk langsung ke dalam repost ini. Dia akan masuk ke dalam repost ini. Nah, saya contohkan dulu. Ketika kita runkan, dia akan masuk ke dalam report ini. Dia akan masuk ke dalam ini. Dia akan masuk ke dalam report tersebut. Di sini saya menggunakan tabel ini. Lalu di sini tabelnya kita change menjadi tabel. Dan ketika kita ingin mengganti kode aset, nama aset, sumber aset, kita menggunakan properti. Lalu kita masuk ke tabel model ini. Nah, di sini kita bisa, misal kita ingin menambah dan mengurang, menambah. Nah, ini dia akan tertambah. Oke, kita tambahkan. Oke, close. Ini dia akan tertambah. Kita akan edit. Kita edit dulu, bikin tambahnya itu. Di sini kita hanya mengeditnya seperti ini. Harga, lalu oke. Akan muncul tulisannya harga. Di sini kita tidak perlu menggunakan event. Di sini kita langsung masuk saja ke source. Di source ini akan tertulis
select semua from data asset, dari data asset. Maksudnya itu adalah munculkan semua yang ada di dalam data asset. Ini adalah perulangan dan inilah yang akan muncul nantinya. Oke, kita akan menjalankannya dari awal. Di sini akan muncul, kita buat dulu admin seperti yang ada di dalam MySQL database yang kita buat tadi, admin login. Lalu kita masuk ke data asset. Di halamannya ini kita tekan langsung, kemudian kita misalnya bikin ww4, lalu nama aset misalkannya itu tadi ada, misal kita buat komputer, misal kita buat kipas nama asetnya, lalu misalnya sumber asetnya kita buat Pekanbaru juga, Pekanbaru, lalu kita buat di sini 24 dan di sini misalnya harganya 500. Oke, lalu kita simpan. Selamat datang, berhasil disimpan. Lalu ketika kita mau mengedit, di sini kita tinggal ubah menjadi dompet. Misalkan kita edit, maka data aset telah berhasil diedit. Lalu di sini ww4 misalkan kita cari, lalu data yang dicari akan ditemukan. Lalu ketika kita tahu bahwa ini sudah berhasil, kita dapat melihatnya di report. Nih, dia akan munculkan semuanya. Lalu setelah itu kita misalkan ingin menghapusnya, data aset telah dihapus, berarti berhasil. Lalu kita masuk ke report dan semua yang kita buat itu ada di sini. Tadi awal kita sudah membuat ww3 handphone dan ini, dan berarti dari sistem manajemen aset ini yang saya buat telah berhasil. Sekian dan terima kasih.